kita salah satu pengurus di Runggun Bandung Pusat, pengurus Permata tentunya di bagian keuangan kalau nggak salah ya, soalnya aku juga jarang lihat dia jualan. Jadi kita sambut bincang-bincang hangat kita bersama Mira Monica Guru Singa. Oke. Oh, Halo Mira, gimana kabarnya Dek? puji Tuhan Kak, masih sehat-sehat aja sampai sekarang. Nggak ada yang ini ya, nggak ada maksudnya ada sekitar-sekitar juga masih aman, mama bapak. Masih aman, puji Ya. Tuhan. Oke, santai aja Mira. Ini Aduh kok bukan buruk, aduh kok buruk ini bukan ya. interview kerja kok, tenang aja Kam. Kayak tadi kata orang belakangnya ini kayak interview kerja ya, Ya. pertanyaannya 22 katanya gitu. Kalau di sini pertanyaannya 14 lah, di korting, nggak lagi 22. Enggak Sekarang 14 juga. posisi Indu lagi di Kaban Jahe. Iya Kak, Berarti kemarin ke Bandung tahun 16. 2016, selesai kemarin kuliah, 2020 lah kita bisa bilang kamu udah kembali ke Kaban Jahe. Berarti kamu cuman 4 tahun di Bandung. Atau Di ya, Bandung 4 tahun jadi pengurus MRHP pernah? pernah pengurus 2 tahun sektor dan ini sekarang masih pengurus ongoing. Berarti kamu lewatkan 4 tahun dulu jadi pengurus terus ya? Nggak sampai, iya sih. Kayaknya selama aku di Bandung belum sampai sih 4 tahun. Karena aku baliknya ke sini bulan Maret kan. Oh iya iya, berarti 3 tahun berapa bulan lah ya. Ya, Jadi pengurus terus dong. iya Kak. Wah, kerja buat Tuhan gitu terus ya, Mir. Begitulah. Oke. Lanjut. eh Kalau misalnya Mira sekarang ada di kepengurusan Rungkun Bandung Pusat, posisinya di bidang Keuangan Kak. keuangan. Ya, Apa aja sih bidang kalian, Mir? Berapa bidang sih kalian? ada konsol, ada Hmm. partisipasi, ada keuangan, satu lagi pembinaan. Satu lagi ada Hah? BPH kalian. Oh, BPH. Oh ya Kak, itu nggak kuhitung. Tadi kemarin waktu ngobrol sama Elkris, kutanya dia melupakan pembinaan. Hari ini kamu melupakan BPH. Ada apa dengan kalian? Nggak ada apa-apa. Orang itu kan nggak kuhitung dalam bidang. Kan orang itu nggak bidang, dia Iya, kan. bidang umum. Oh, oke. Pasnya. Sorry Kak, sorry. Jadi sekarang kamu di bidang keuangan menjabat sebagai Habit. oh kamu kabitnya. Oh, oh berarti kamu kabit, ada sekbid ndu itu siapa teman ndu? Karina, Sri Oh, Karina, Sri Karina, baru anggota ndu Sandri. Sandri. Berarti kamu bidang terlengkap untuk saat ini ya? Iya, Kak. Untuk saat ini aku paling lengkap. Hmm. Partisipasi juga ada anggotanya. Oh kan enggak, Priandi kan enggak hitung lagi si Elkris sekarang naik kan? Ya Oh, meskipun tukaran ya, tukaran tempat lah ya. ya. Tapi ya kita realitanya aja lah. Ya, akulah paling lengkap. Ya paling lengkap selain BPH-nya. Ya. Berarti kan keuangan. Udah 2 tahun ke belakang ini sebagai pengurus Runggun, udah ngapain aja Mir di keuangan? Ini bukan menghakimi atau mengintimidasi ya, kita cerita aja biar gini loh. eh, Sedikit banyaknya penonton kita ini nanti kan siapa tahu ada adik-adik yang mau jadi pengurus gitu kan. Jadi maksudnya biar mereka tahu juga keadaan di kepengurusan itu apa, tapi bukan menjadi hal yang menakutkan untuk mereka supaya tidak menjadi pengurus, tapi justru jadi motivasi untuk ya misalnya Mira tidak melakukan ini, menyesal tidak melakukan ini ya jangan sampai mereka melakukan seperti itu juga kan gitu. Jadi belajar gitu. Oh iya, kalau di bidang keuangan itu biasanya kan tim-tim yang cari uang kan, Kak. Jadi Mm-mm. bidang lain kan bidang keuangan itu yang cari uangnya gitu kan. Ya. Jadi kalau kami itu kebanyakan itu sebenarnya kegiatannya lebih ke belajar. Yang lebih sering dilakukan itu biasanya itu kalau dari keuangan belajar. Awal awal kepengurusan kemarin sempat belajar beberapa kali, dibagikan juga ke sektor. Mm-mm. Tapi setelah kayaknya kalau nggak salah kayak paling 3 kali belajar cuman atau dua atau 3 kali belajar lupa aku 2 atau 3 kali belajar doang kita sempatnya setelah itu langsung pandemi Pandemi.
Terus kita nggak ada belajar sama sekali, jadi setelah pandemi itu kita ada bikin ini tote bag Ya, ya. jualan. Sebenarnya kalau untuk mungkin untuk menggambarkan keuangan itu sebenarnya yang lebih mencari uang sih, jualan 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 gitu gitu sih, Apa ya, jualan. membalancekan keuangan yang ada di Ya, bendahara, karena bendahara pasti ada ngeluarin uang diakonia gitu kan untuk bidang-bidang lain kan. Jadi supaya tidak terjadi defisit mungkin ya, kalian lebih ke arah dana usahanya. ya, kalau di kampus-kampus biasanya danus lah, anak Ya, danus. ngedanus gitu. Itu berarti yang bisa dilakukan sama keuangan selama Kamnai itu bazar, bikin tote bag, Mm. cuman itu. Sejauh ini cuma itu Kak. dengan apa, jumlah orang kalian yang 3 orang gitu keuangan ya. Yang Kami tim yang sangat lengkap, tapi iya, sebenarnya ya kalian yang jujur jujur aja buat teman-teman semua sebenarnya kayak kami tuh tim yang paling lengkap, tapi aku sebagai kabit minta maaf. kok jadi ini, dikira lebaran gitu minta maaf. Ya kayak Enggak, gitu sih Kak. tapi kan Suasananya ini. situasinya juga kan kayak agak sorry mamaku. Jangan marah. Situasinya itu kan kayak lebih ke ini kan. Susah sih, aku juga awal pandemi langsung balik ke Penjahe. Kemarin Sandri sempat Kalimantan, baru sempat lagi balik ke Brastagi, sempat lagi di Bandung gitu. Kak Sri Karina juga sekarang di Medan gitu. Jadi kayak kita mau bikin dana usaha di sana juga susah. Kayak teman-teman yang di Bandung juga kan nggak terlalu banyak kan, dan nggak enak juga sih kita nyuruh orang untuk melakukan tugas gitu gitu. Sebenarnya pernah sih ditawarkan gitu, ya udah kami yang bantu di sini gitu, cuman kayak agak susah sih, kayak PA aja sebenarnya kebanyakan pengurus kan nggak di Bandung lagi gitu, Iya, agak susah menghandle-nya, apalagi yang kayak buzzer gitu. Dan katanya kemarin ada yang menawarkan mau bagi kayak bikin buzzer tapi diantarin ke rumah-rumah gitu, iya. sebenarnya lebih rumit gitu, Iya makanya sih. Sebenarnya karena sumber daya manusianya juga lagi tidak ada. Kalau tadi masih lumayan juga banyak orang di sini ya bisa-bisa aja dikerjain sama yang masih ada di sini kan kemarin. Kan sekarang posisinya juga tinggal 4 ya, 4. Tinggal Evan, Cindy, Ripka, Sandri. Yang sebenarnya berempat pun bisa melakukan sesuatu, tapi kan ya kesibukan mereka kan bukan cuma untuk di gereja, dan apalagi sekarang dibatasin juga kegiatan-kegiatan kita di gereja kan. iya. Ya COVID-nya memang nggak bisa disalahkan, tapi kan kayak apa ya, kenapa kenapa malam ini kita bahas ini juga, hari ini kita bahas ini karena kayaknya kita kalau berkaca sama rungun-rungun lain tuh nggak ada yang berhenti gitu loh untuk fight melawan situasi ini gitu. Tapi ini ada apa dengan kepengurusan kalian gitu, karena kayaknya bukan rahasia lagi gitu, kalian keadaannya juga selain daripada pandemi ini punya kesibukan masing-masing. Bahkan kayaknya kalian ini termasuk belakangan ini 11 tahun aku di Bandung juga, kepengurusan kalian inilah yang terbanyak di tengah jalan pulang kembali ke rumah orang tua gitu. Kalau kamu sendiri Mir terpanggil menjadi keuangan kemarin itu, apakah memang atas dasar diri sendiri atau memang kemarin ada yang mengiming-imingi bahwa masuklah enak loh di kepengurusan Bandung Pusat? Kan biasanya kalau ngelobi orang gitu kan, masuklah gitu. Sepertinya kamu sudah tahu cerita sebenarnya. Tapi orang Ya, lain nggak tahu. ya orang lain nggak tahu. Jadi awalnya itu aku di sektor juga bagian keuangan. Hmm. Nah, di sektor itu kabitku ini si Sandri. Oh, tertukar ya. Berarti di sektor Kabit Nusantri, di Rungkun kam kabitnya. Ya, gitu, Kak. Jadi awalnya kan kayak di sektor kan lebih, kalau di sektor sebenarnya kan lebih kita tinggal ngikutin, nungguin bazarnya yang dilaksanakan si Runggun, kita Runggun. ikut-ikutan gitu kan. Ada Iya. di jadwal kita ikut-ikutan gitu. Terus kalau mau makrab disuruh cari uang, kita cari uang, ngasih proposal ke orang tua kan, gitu doang Iya. sebenarnya kan. Nah, terus awalnya itu sebenarnya jujur saja aku nggak mau lanjut ke Runggun awalnya. Awalnya. Pas ikut apa
regenerasi, kan ada retreat kan Kak kitanya. Ya. Nah, situ udah mulai sebelum itu sebelum itu awal itu kan aku balik libur semester. Hmm. Terus regenerasi itu kan bulan-bulan 9. 9, kalian naik 9 ya. Jadi pas liburan semester itu dichattingin sama kakak-kakak demisioner keuangan Runggun sebelumnya gitu. Jadi kayak, Dek, mau nggak Dek doain ya lanjut ke Runggun gitu kan. Terus aku cuman kayak hahaha hehehe gitu aja, nggak ada yang kayak iya Kak, nggak, bahkan aku nggak ngedoain sama sekali gitu, kayak nggak sih, aku nggak mau lagi gitu, cuman kayak nggak lah gitu. Terus mikirnya juga karena nanti aku udah masuk semester akhir kayaknya akan susah gitu kan. Terus ujung-ujungnya pas ikut regenerasi udah mulai ini nih, mulai dilema gitu kan, kayak ikut nggak ya, gabung nggak ya. Soalnya kan ada ini juga, ada didoain juga, terus kayak dikasih khotbah juga gitu kan. Ya. Jadi kayak agak terpukul lah gitu hari itu, kayak sebenarnya nggak ada salahnya sih aku, kenapa aku harus nolak gitu, kayak nggak ada salahnya juga aku ikut gitu kan. Terus akhirnya di malam itulah cuman kayak didoakan gitu kan. Ujung-ujungnya pas yang diajuin, sebenarnya aku nggak mengajukan diri kan, pas diajuin aku kayak di depan dari tempat duduk itu kayak udah sebenarnya udah masih 50-50 sih, cuman pas disuruh ke depan sebenarnya aku udah mau jawab enggak gitu kan, aku nggak bersedia gitu, cuman nggak tahu pas mie itu dikasih ke tanganku gitu kan, kayak aku nggak bisa ngomong aku nggak bersedia gitu. Jadi kayak ya gitu aja, ya saya bersedia gitu. Jadi ya udahlah, mungkin emang ini yang disuruh Tuhan gitu kan, gitu. Jadi bisa dibilang kemarin itu ada rasa sedikit terpaksanya. Ya Belum, sedikit. nggak sepenuh hati, tapi setelah udah masuk, ya udah ini bagianku ku kerjakan untuk Tuhan gitu kan. Ya bukan sedikit terpaksa sih Kak, kayak enggak, aku nggak mau lagi gitu, lebih ke enggak aku nggak mau gitu. Oh, Dan sebenarnya setelah ya awalnya ya. dan setelah kayak ada masukan gitu, kayak nggak ada salahnya juga sih gitu. Aku juga gak yang kayak ya ini mau jalan Tuhan gitu, kayak ya udah. Ini bisa dibilang sebentar lagi kan kalian turun ini bulan 9 ini kan. Cerita-cerita sedikit mengenai proses kalian selama setahun lewat sekian bulan ini. Mungkin ada nggak sih hal yang Mira rasakan kayak kenapa ya kepengurusanku yang ini tuh seperti ini, nggak seperti mungkin cerita-cerita orang di kepengurusan yang sebelumnya misalnya, atau enggak kenapa atau Miranya merasa ada apa dengan diri Ndu, atau mungkin teman-teman Ndu yang kamu merasa, cerita sedikit lah soal kepengurusan Ndu. Kayak tadi Elkes dia cerita, bahkan dia menyebutkan nama gitu kan, kalau dia kurang ini sama ini gitu misalnya. Kalau Mira apakah ada yang seperti itu gitu? Ada yang menjadi titik jenuh Mira gitu saat menghadapi teman-teman si A, si B gitu. Kenapa sih gitu? Kalau aku sih awalnya lebih di awal kepengurusan itu kayak lebih fine-fine aja sih Kak, kayak dari aku sektor Kerunggun itu sebenarnya di Kerunggun itu lebih kayak lebih nyatu gitu, mungkin karena udah mulai dekat sama semuanya juga kan, jadi Ya. anak Kerunggun juga udah pada dekat gitu kan, beberapa itu udah memang udah temen dekat juga gitu. Cuman ngeliat situasi juga kan, kayak kami tuh nggak lama di kepengurusan yang sama-sama semuanya di Bandung, tiba-tiba langsung ada yang lulus pergi kerja ke Kalimantan, ada yang kerja ke sini, terus kayak semuanya tiba-tiba langsung kesibukannya masing-masing. Terus pada di kepengurusan kami ini kebanyakan itu kami kayak seangkatan gitu loh Kak, jadi langsung sekali sibuk sama-sama gitu, sekali sibuk semua gitu. Jadi Ya. pas udah mulai masuk semester akhir gitu, udah tiba-tiba ada yang ya aku lah sempat ini sempat pas bikin proposal kan, sebenarnya kan skripsi itu kan bab satu bikin judul sama bab satu aja yang paling stres sekali kan. Disitulah kayak udah mulai, sebenarnya aku juga sih udah mulai kayak mengabaikan gitu, tapi
karena masih sama-sama di Bandung gitu, kayak setidaknya hari Sabtu atau hari Minggu itu ada waktu untuk ke Permata, ke Iya. pengurusan, walaupun di hari-hari selainnya udah berkurang gitu kan. Gitu. Terus udah situasi pandemi gitu, udah balik nih, udah mulai misah semua gitu kan. Jadi yang awalnya udah mulai renggang tadi, makin direnggangkan lagi sama jarak gitu kan. Jadi kayak makin renggang lagi, dan kebetulan ada juga yang pergi gitu kan. Iya. Dan sebenarnya menurutku ya agak sebenarnya agak, ya ekspektasiku di awal itu nggak kayak gini loh gitu. Soalnya di awal itu kayak manis sekali, langsung sih kelihatan enak ya, dibanding aku jujur dibanding sektor aku lebih suka kemarin awalnya di Iya. Runggun gitu. Iya. Kayak enak ya gitu. Terus orang-orangnya juga wah enak ya gitu. Terus sampai yang udah mulai misah semua, dan aku sendiri jujur dengan jarak yang jauh kayak gini, aku aja bahkan kayak PA aja aku kadang nggak ikut gitu kan. Kayak Iya. kadang merasa, kok kayak gini kali aku ya, dulu kayaknya aku kayak semangat kali gitu. Cuman ya kadang kayak gitu loh Kak, gimana ya menjelaskannya, bukan membela diri, cuman kalau di sini tahulah kalau hari Minggu kan kita itu biasa PA hari Minggu gitu kan. Iya. Terus di sini hari Minggu biasanya mama, ayo hari Minggu kemana kemana. Iya. Terus tahulah di sini keterbatasan sinyal. Kalau misalkan udah ke Juma-Juma sedikit, udah sinyalnya udah cincung cincung gitu kan. Jadi kayak, jadi awalnya aku kayak menjauh menjauh menjauh, dan salahnya itu aku pas sudah menjauh bukannya kembali mendekat, udah sadar aku jauh bukan kembali mendekat, malah aku makin segan untuk mendekat gitu, kayak aku jadi makin jauh Iya. aja gitu. Jadi kayak salah sih sebenarnya gitu kan. Cuman ya memang salah sih gitu. Iya memang salah. Kalau untuk ke teman-teman sendiri Mir, misalnya ada nggak pernah kamu kayak suntuk atau jenuh atau dongkol lah gitu ke satu orang, dua orang yang menurut tuh, nih karena orang ini nih gitu, aku nggak semangat gitu, kayak malas lah, udahlah gitu. Kalau aku kan sebenarnya kayak kamu tahu aku kan orangnya kayak ya bodo amat, kalau Iya. nggak suka sama si Anu ya udah aku nggak perlu uh, mau terlalu ngikut campuri kehidupan si Iya. Anu gitu. Jadi kayak sebenarnya aku nggak terlalu yang ke situ sih, fan-fan aja gitu. Kayak mungkin dia punya kesibukannya sendiri, aku juga kan aku punya kesibukan sendiri gitu, dan semuanya nggak bisa dijelaskan gitu loh Kak. Terkadang kan semua nggak bisa dijelaskan gitu. Cuman kalau aku sendiri Hmm, nggak ada sih. Cuma apalagi makin jauh kayak gini kan Kak, nggak Iya. ada sih. Kayak malah lebih sering dongkol-dongkol sama sesama pengurusan waktu sering ketemu, malah kok Oh, ini gitu. Kalau jujur kayak gini ya udahlah, semuanya juga memang susah gitu. iya iya. Nggak bisa ya selalu nyalahkan situasi, tapi memang salah juga gitu. Iya, kan gini kan, karena kayak ku bilang tadi di awal, kalau tadi semua pengurus Permata di pelosok Indonesia ini vakum karena Covid, ya semua kita wajar lah gitu kan. Tapi melihat ada beberapa runggun, bahkan hampir yang bahkan kalian pun di Tanah Karo pasti ngerasa Permatanya malah jadi lagi naik nih, karena mungkin lagi pulang kali ya semua orangnya. Jadi kita pasti kan berkaca sama yang seperti itu, kok malah kita turun gitu loh, down gitu, tidak lagi hangat, tidak lagi menunjukkan jati diri Permata Bandung pusatnya gitu misalnya. Jadi wajar dong pasti Permata juga yang lainnya bertanya-tanya, ini ada apa dengan kepengurusan yang ini gitu. Bukan karena Covidnya aja sih, karena Covid ini udah setahun sekian bulan. Kalian bikin program kerja baru lah kemarin untuk di tahun yang 2021 ini. Ya seharusnya kan kalian membuat program kerja yang apa yang harus kita lakukan di saat pandemi seperti ini biar tidak mati lagi sama seperti program yang sebelumnya karena Covid gitu. Gitu sih. Kalau ada nggak ada dongkol-dongkol yang kayak gitu, berarti nggak ada ya Mira? Atau nggak Uh, mau kamu sebutkan?
sebenarnya kalau kalau ke masalah kayak gitu kayaknya aku juga salah satu yang mungkin orang dongkol Oh, gitu. kekam malah orang dongkol ya. Nggak tahu lah soalnya kan aku sempat juga sih Kak, cerita dikit kan. Aku sempat juga kayak baca grup aja tuh kayak udah tiba-tiba aku nggak tahu apa-apa lagi tuh. Ih, Hmm, ya ini mana apa yang harus aku lakukan gitu. Apalagi sebenarnya kan kalau di bidangku kan sebenarnya kalau sebelumnya juga kan nggak terlalu banyak yang harus ikut campur sama sana sini kan sebenarnya kalau iya, bidang kan iya, lebih sebenarnya kalau bidang kan lebih ke ya kami berjuang untuk mencari uang iya, gitu kan, kalian iya, lakukanlah apa kegiatan kalian, apa program kalian lakukan, kami hanya mencari. Sebenarnya kan awalnya kayak gitu, sebenarnya kan kayak gitu sih gitu. Jadi pas udah grup-grup juga yang bahas PA ini gitu kan, PK siapa apa-apa gitu kan, kadang aku kayak nggak baca lagi karena jujur aja kayak itu masalah setiap PA gitu, kadang aku kayak udahlah gitu, karena aku juga kadang mau bantu juga aku juga nggak bisa janjikan aku bisa ikut PA gitu iya, kan, iya betul. jadi kayak nggak tahu aku apa yang lagi yang harus aku lakukan gitu. Jadi sempat juga sih aku kemarin kayak nggak respon apa-apa di grup gitu, dan tiba-tiba kayak tersadar ini udah mau generasi kayak nggak melakukan apa-apa gitu, kayak udah mau 2 tahun kepengurusan kayaknya aku belum berkontribusi banyak padahal aku udah janji sama Tuhan aku mau gitu. Jadi kayak apa yang harus kulakukan gitu Kak. Iya. Gitu Eh, sih. karena kan kayak sebenarnya kan ini bukan bukan main-main kan kita masuk ke pengurusan ini kan. Memang kerjanya juga bukan buat Bandung Pusat gitu. Ini juga pelayanannya buat Tuhan gitu. Apalagi khususnya kan memang kayak Mira bilang tadi apa sih kepengurusannya juga ada kalian di tengah jalan juga yang nggak lanjut gitu kan, ada juga kalian berkurang anggota misalnya kayak gitu kan. Ya memang di situasi pandemi kayak gini memang dikit-dikit adalah rasa lesunya gitu, tiba-tiba udahlah, jadi karena Mira udahlah gitu, yang lain pun udahlah gitu juga Ya, gitu mungkin ya. Jadi kayak eh, gitu sih. pasti ada juga ininya gitu, pasti ada juga menurunnya memang keaktifan, bahkan menciptakan event-event yang bisa sebenarnya dilakukan virtual dan menghasilkan uang pun kita udah jadi mentok karena udah nggak ada semangat lagi pun untuk membuat itu gitu, jadi hanya sekedar jadi ide. Iya. Kalau selama kepengurusan Mira ini selain bazar sama jualan tote bag tadi lah misalnya, apa sih yang waktu kamu masuk ke pengurusan itu, aku pengen nih kayak gini, pengen bikin ini, ternyata nggak bisa terjadi, atau misalnya aku punya program kerja ini ternyata tidak terlaksana gitu. Oh, awalnya itu sebenarnya kalau di keuangan itu kan si pengide itu selalu itu orang-orang yang di rumah yang di sekitar itu tuh orang bilang itu santri kan, dia banyak ide. Nah, Jadi sempat kemarin kita bicarakan tentang buka konveksi hmm. apa mata gitu, kalau ada yang mau ikutan futsal dari kita bajunya gitu, kita yang sediain konveksi gitu, gitu kan. Awalnya kemarin udah kayak semangat gitu, terus ya kayak tadi semangatnya hilang gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir virtual kayak gini bahkan lebih enak kan kita jualan, maksudnya Iya bukan sih. ke baju, mungkin nggak ke baju futsal gitu, mungkin ke yang lain gitu kan sebenarnya lebih enak jualan gitu. Cuman kayak kami bilang tadi juga sih nggak ada lagi yang membakar gitu Kak, jadi kayak semangatnya jatuh dan nggak ada yang bakar gitu, jadi gitu. Kam ini kita ngomong ke inilah ya. Karena kamu kan kabit kan, pasti kamu diketuainya langsung nurut sama apa dibilang ketua lah gitu. Karena kalau mereka anggota tadi ditanya kan, ya karena kabitku kurang berapi-api katanya gitu. Jadi akhirnya dia pun lesu. Kalau kamu kan harusnya kamu lah yang berapi-api, tapi mungkin kamu lesu ngelihat ketua andu mungkin gitu kan, atau yang kayak harusnya tuh teman-temanku ini tuh punya porsi lebih atau punya partisipasi yang lebih gitu loh buat buat acara sesuatu gitu, buat Permata ini kenapa kok jadi malah mereka yang kurang gitu, misal ada nggak kayak gitu Mir?
Kalau sebenarnya kalau dari pandanganku sih sepertinya aku yang nggak cocok jadi kabit. Kalau kalau Oh. kalau dipikir-pikir ke bidangku ya, kalau dipikir-pikir ke prokerku itu kayaknya sepertinya aku yang nggak cocok jadi kabit gitu. Soalnya kan kayak kakak bilang tadi, anggota aku ya si timku, teman-temanku kan butuh aku yang membakar gitu. Mm-mm. Sedangkan aku juga butuh dibakar gitu. Jadi sebenarnya aku sih kayaknya nggak cocok jadi ketua gitu, sebenarnya kayak gitu sih kak, karena aku juga di sektor awalnya sebelumnya juga kan aku ngikut-ngikut gitu, Iya. disuruhnya udah aku, so ini aku gitu. Setelah masuk ke sini aku sebenarnya kayaknya nggak bisa gitu, aku nggak tahu, aku kayak kadang rapat gitu kan, aku bilang ke grup kami, kayak ke grup keuangan itu kan, ayo kita jualin ini lagi yuk gitu, tapi cuman di situ tuh aku kayak ayo ayo gitu, besoknya aku kayak kemarin aku ada ya bahas ini, tapi nantilah akhirnya nanti Iya. udah mau habis ini kepengurusannya Iya, gitu. iya. Jadi apa ya? Sebenarnya bukan orang lain yang mengubahkan kam sendiri yang memang justru jadi lesu sendiri gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya nih, sebelum pertanyaan selanjutnya, kamu ada nggak sebenarnya rencana untuk kembali ke Bandung sendiri? Kalau rencana sebenarnya ada, cuman kan situasi kayak gini, kalau rencana sih, kalau rencanaku sih uh, habis tahun ini juga baru pergi ke sana. Jadi, Habis tahun ini, lama juga ya Mir. makanya kalau kamu bilang rencana ada, Iya cuman kan rencana. uh, Iya karena kan posisinya kita tahu juga kamu di sana juga belum ini kan, belum ada kerjaan ya. Siapa tahu iya. nanti yang nonton ini ada kerjaan gitu, tolong ditawarkan ke kakak kita ini. Kecuali kecuali inilah pekerjaan yang masuk akal lah. Kalau ngelihat situasinya kayak gini kan mungkin agak lama juga kamu ke Bandung. Berarti kan jika ditanya juga kira-kira mau lanjut di kepengurusan ini juga atau enggak, jawaban lu gimana? Untuk sampai saat ini enggak sih kak, karena aku juga belum tahu kan mau kemana gitu, Iya, dan benar-benar. ya nggak tahu sih arah, ya kalau dibawa ke situ jadi makin panjang lagi gitu. Nggak tahu, aku juga nggak tahu mau kemana gitu. Iya, iya. Dan kalau misalnya ini kita berbicara semisalnya kalau nanti ternyata kamu boleh ke Bandung lagi, ternyata misalnya kamu dikasih kesempatan, semisal ini jadi ke pengurus Permata Bandung Pusat lagi, kamu pengennya sebenarnya jadi bidang apa? Hmm, apa ya? Atau memang nggak ada gitu kayak ini keuangan aja udah mentok gitu kak, apalagi bidang lain. Kalau dipikir kan keuangan yang nggak paling enak ya, paling enak dan paling capek juga sih kan. Cuman sekali capek ya capek pas capek itu aja gitu, nggak kayak kayak pembinaan kan capeknya tiap minggu gitu kan. Kalau Iya, iya, keuangan capeknya pas kita ada event atau kita ada belajar doang yang capeknya iya. gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir keuangan paling enak, nggak banyak hal yang mau dipikirkan gitu. Pokernya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut masuk keuangan aja. Karena Cuman harus punya iya, ide dan direalisasikan kalau keuangan kan. itu itu aja kerjaannya, nggak Iya, perlu nyari ini, nggak perlu nyari ini, nggak perlu bikin poster, nggak perlu bikin ini tiap minggu gitu, nggak perlu bikin database gitu. iya sih. Iya, Itu iya, sih. iya. Tadi juga aku bilang waktu aku tanya juga sama temanku yang lain pengen jadi apa, ada yang bilang pengen jadi konsol katanya kan. Terus aku bilang kenapa? Karena memang enak. Ya justru konsol itu sebenarnya kerjaannya banyak. Justru karena nggak dikerjakan jadinya kelihatan tidak banyak. Aku bilang kan pekerjaan Tapi itu kan program kerja itu kan karena dikerjakan jadi kelihatan oh banyak ya program kerja. Kalau nggak dikerjakan ya emang nggak banyak programnya gitu, nggak kelihatan capeknya gitu. Tapi itulah. Kalau kamu sendirilah misalnya sekarang di situasi yang saat ini ya kita bisa dibilang lah sebenarnya pengalaman kepengurusan itu pun gak hanya kecil gitu di Permata Bandung Pusat itu, meski apa ya Permata Bandung Pusat ini kan didominasi oleh perantau-perantau kayak kita ini kan, kayak tadi ku bilang belum tentu kayak kita ini menganggap Bandung Pusat itu sebagai rumah mungkin. Jadi ada juga sekarang yang kembali ke kampung halamannya, kembali ke asal gerejanya. Jadi dia ngerasa dia membangun rumah, akhirnya dia lebih
apa sih, lebih termotivasi untuk lebih aktif di tempat asalnya kan, Mir, gitu. Kalau kamu sendirilah misalnya ini ada adik-adik kita nonton saat ini, kamu pengen pengen bilang sama mereka bahwa jangan masuk ke pengurusan atau masuk gitu, karena memang tidak seburuk itu kok masuk ke pengurusan. Yang kalau aku sih Bandung Pusat, maksudnya kayak gimana ya? Kalau aku sih lebih ke malah sekarang bahkan Bandung Pusat lah sebenarnya. Kalau Permata bilang aku Permata Bandung Pusat gitu. Bahkan sampai di sini aku udah setahun lebih itu aku masih merasa aku Permata Bandung Pusat gitu. Bahkan kalau masuk malah males gitu aku PA di sini gitu. Kayak percayalah Bandung Pusat itu mantap kali gitu. Kayak mantap kali gitu. Jadi masuk aja. Maksudnya kalau ke pengurusan pasti semuanya ada manisnya, ada Iya, pahitnya, tapi itulah nikmatnya gitu. Masuk iya aja ya. masuk aja. Betul. Kamu ngerasa nggak kalau di Permata ini malah justru kebangun gitu kepribadian lu yang mungkin selama ini bad habit gitu kan, nggak bisa ngomong di depan umum. Tiba-tiba di Permata ini jadi bekal lu juga nanti untuk memulai pekerjaan lu. Jadi lebih banci tampil mungkin gitu kan. Ya udah pasti sih itu Kak. Kayak apalagi aku keuangan dari sektor, Nah, aku sebenarnya nggak bukan di bagian yang kamu bilang tadi sih. Aku sebenarnya lebih kayak lebih berani jualan nawar-nawaran ke orang. oh, Bi, iya ya. mau kami ini Bi gitu. Dulu mana aku berani nyalamin Bi aja hari Minggu nggak berani gitu. Ini sekarang kayak Bi mau donat Bi kita minggu depan ada belajar Bi mau apa ini donatnya nak kali Bi mie gomaknya nak kali Iya, gitu. ya. Sampai akhirnya sekarang ada di titik berani live jualan baju misalnya atau enggak jualan bolu gitu kan, kayak Ya, meningkat lah gitu. Sebenarnya tidak ada yang jelek gitu ketika kita mau melayani Tuhan kan, Mir. Cuman kan memang ada orang yang langsung ditunjukkan Tuhan, ini loh jalannya, ini loh nakku ke sini Kak. Mungkin ada yang langsung lulus gitu, lulus pelayanan pun, lulus kuliah pun langsung mendapatkan pekerjaan. Tapi ada juga yang memang apa ya? Ya nggak kayak aku bilang semuanya lah. Kayak kayak kamu lah misalnya, tapi kan di satu sisi juga nilai plus itu juga banyak gitu. Akhirnya kan punya quality time lagi setelah bertahun-tahun jarang pulang mungkin kan, kayak kita pernah bahas sebelumnya. Akhirnya sekarang Tuhan kasih waktu, bahkan sangat-sangat terbantulah orang-orang di sekitar Ndu saat ini dengan keberadaan Ndu, mungkin ngasuh lah atau apalah, nemenin mama atau bapak kan gitu. kalau dipikir baik-baiknya sebenarnya eh, kayak kok dipikir ke situ kayak beruntung aja sebenarnya aku di sini gitu. Tapi seringan aku yang ngeluh gitu, Tuhan kenapa ya aku nggak dapat kerja, kenapa gini, jadi kayak aku menyalahkan diriku sendiri gitu. Iya. Kalau kembali ke bahas yang kayak kamu bilang tadi, sebenarnya aku sebenarnya salah satu orang yang paling ya bisa dibilang beruntung sih, kok di sana banyak orang yang harus survive di tanah rantau gitu sambil Iya. kerja, bahkan harus ngidupin keluarganya juga gitu, bantu keluarga, keuangan keluarganya juga, sedangkan aku nggak nggak aku yang nggak terlalu dituntut. Bahkan kalau aku bilang kenapa aku nggak kerja kerja Pak Mak gitu, bahkan mama bapak bilang ya belum rezeki Indu, belum waktunya aku, Iya. beda kita retakkan kala timai Iya. saja. Tapi kadang aku aja ngeluh, Tuhan kok kayak gini kali gitu. Iya sih. Tapi itu tadi tapi kan apa ya? Karena masuk juga kamu di kepengurusan ini kan jadi banyak juga ya sebenarnya relasi Ndu gitu. Nggak sempit lah dunia Ndu gitu. Kamu akhirnya bisa ketemu teman-teman dari berbagai pekerjaan, jenis pertemanan, bahkan kamu tahu lah teman-teman kita banyak aneh-aneh gitu kan misalnya. Jadi oh gini ya, oh ternyata gini ya, banyak kok orang-orang baik, banyak kok orang-orang aneh, bahkan orang-orang beruntung, kita bisa bilang ada juga orang beruntung gitu di Ya, sekitar-sekitar kita kan. Jadi nggak cuman monoton teman kita waktu kamu kuliah kemarin, teman lu cuman teman kuliah gitu, tapi kan Sabtu Minggu punya teman yang bahkan bisa dibilang lebih lebih membuka wawasan gitu, karena dari beda-beda daerah, dari beda-beda tujuan hidup gitu, tujuannya datang ke Bandung. beda umur. Iya, beda usia, apalagi tuh ya. Karena Ya, memang gitu sih ya. Tapi itulah buat adik-adik juga yang nonton, kalau misalnya ada yang saat ini sudah mulai apa sih namanya, ragu
untuk meneruskan perjuangan-perjuangan pengurus sebelum-sebelumnya. Ya semoga aja ini nggak jadi apa ya, tidak jadi asumsi semata bahwa Permata itu tidak tidak apa sih, tidak baik gitu. Jadi pengurus tuh capek gitu, enggak juga gitu. Karena ya memang situasinya sekarang lagi seperti ini, tapi adik-adik juga mungkin bisa lah ngebantu ngebuat sesuatu yang mungkin kakaknya Kak Mira kemarin nggak bisa wujudkan. Ya. eh, Kak Mira kemarin mentok hanya di bazar sama tote bag, tapi teman-teman punya ide-ide lain mungkin bisa gitu gabung banget, bisa banget gabung ke Permata gitu. Terakhir Nah, Mir, eh kalau misalnya berbicara soal pelayanan gitu kan, kalau tadi kan Mira udah cerita teman-teman sepelayanan, udah cerita juga gimana awalnya bisa masuk. Terus sekarang juga ada di posisi ini juga, bahkan udah kembali pun ke Kabanjahe merasa masih aku Bandung Pusat gitu. Aku masih punyanya Bandung Pusat meskipun situasinya masih, kalau bisa dibilang apa ya? Kayak aku sendiri kalau aku filter Instagramku gitu kayaknya followersku banyak kan Permata saat ini. Nggak ada yang lain kan. Aku juga ngefollow orang dikit-dikit Permata gitu. Bahkan bukan orang Kabanjahe pun jadi kenal Kabanjahe aku, karena temanku kebanyakan orang Kabanjahe gitu kan. Itu tadilah. Nah, terakhir kira-kira apa sih hal apa sih yang menurut Mira kemarin tuh aku belum lakuin ini gitu. Jadi nanti buat adik-adik seterusnya atau siapapun nanti yang mungkin jadi pengurus, ini tuh hal penting jangan sampai dilupakan gitu. Ada nggak? maksudnya hal penting Jadi gimana? misalnya aku dulu tahu kalau misalnya perlu komunikasi di dalam kepengurusan, perlu yang namanya koordinasi gitu kan. Jadi itu tuh jangan miss gitu. Mau 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 temanmu tuh tidak misalnya rekan kita ini tidak begitu baik, tidak begitu fight di kepengurusan ini, ya ngomong gitu. Terbuka gitu. Atau ada Oh, yang lain gitu kamu rasakan. iya sih, yang paling penting komunikasi. Jadi kalau hmm, se kayak mana ya, sebad mood apapun kalian, seenggak semangat apapun kalian, dan misalkan ikut kepengurusan, selagi malas apapun gitu kan, kayak banyak kok. Awalnya kita juga kayak gitu. Jadi aku lagi capek nih, aku capek di perkuliahan nih. Apa-apa bilang aja gitu. Aku break sebentar ya, weh. Kalian Iya. bantu lantaran kayak aku misalkan kan, kalau bisa, kalau kalian memang lagi nggak, lagi yang kayak kayaknya aku nggak bisa lah membagi waktuku, lagi nggak bisa Hmm. membagi waktu, nggak bisa membagi pikiranku, bilang aja misalkan kayak aku kan bisa kan, aku bilang ke sesama keuangan, aku lagi nggak bisa lah, kalian mau nggak, kalian uh, jalani belajar lah untuk bulan ini, kalian Iya. yang belajar lah untuk bulan ini, tolong gitu kan. Kan sebenarnya kalau komunikasi paling penting gitu, kayak terbuka aja gitu. Kalau lagi malas ya udah nggak apa, bilang mas aku lagi malas sekali weh, sumpah gitu kan, nggak apa-apa gitu, daripada yang lain kayak nunggu-nunggu kepastian tapi kamu nggak ngasih kepastian gitu, ya capek kan Iya. Intinya pelayanan pun dibilang kan relasinya ke samping juga kan. Jadi komunikasinya juga harus terjalan dengan baik gitu. Kembali lagi gitu. Ini hangat. ya. Dan ingat juga kalau kita lagi kayak down-downnya gitu dalam pengurus kita, atau mungkin lagi nggak suka sama partner kita Ya. sepengurusan, ingat kau itu bukan ingat kita itu bukan untuk dia gitu, melayani itu Iya, bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan, ingat ke atas juga kan iya gitu, betul. Ya tanggung jawab itu kita sih. sama Tuhan. Itu sih itu banget yang harus menara diingat. Mau kita apa sih capek apapun kayak bazar gitu kan, makan tenaga banget seharian, hari Minggu diforsir, bahkan dari hari Sabtunya kita udah. Iya, dari Sabtunya kita udah harus kayak gitu, bahkan ada yang menginap di gereja misalnya. Tapi kayak apa ya, berbuah manis pun dibilang iya gitu, tapi di satu sisi eh ini tuh kan dilihat Tuhan gitu, ini kerjanya kan buat Tuhan gitu kan. Ya. Dan kamu tahu kalau ingat Bajar, bahkan hal yang paling kurindukan di kepengurusan sekarang Bajar gitu. Bazar. Dulu hal yang paling gak suka di pengurusan itu, kok udah Bajar, udahlah. Pasti Iya, besoknya tepar gitu. Atau minggu malam itu pasti tepar di iya. kosan. Kan?
Dan kalau dipikir-pikir sekarang paling dirindukan malah itu gitu, Kak. Iya bener ya. Euforia bangun subuh, nelpon tukang es batu gitu kan, "Bang, udah di mana?" gitu kan. Kayak, Tapi iya aduh, ya, kadang kalau dipikir-pikir juga, ya ada pun ya kita ngambil positif thinkingnya lah gitu. Ada pun pandemi ini mungkin mau diajarkan buat kita mensyukuri apa yang sudah pernah kita lewati kan. iya, Kita betul. bersyukur kita bersyukur dulu masih bisa ketemu teman-teman di hari Sabtu dan Minggu, meskipun kita keluhkan misalnya Sabtu dan Minggu nggak bisa istirahat, tapi kayak sekarang itu jadi hal yang dirindukan gitu. I- Betul lagi, Kak. iya, akhirnya ya begitulah, memang ada juga positif dan negatifnya memang ada di situasi seperti ini. Tapi ya dimanapun kita berada saat ini, jangan jadikan pandemi itu jadi apa sih alasan kita untuk mungkin berkarya atau merealisasikan ide-ide kita. Mira pun situasinya saat ini mungkin di Kaban Jahe juga jangan putus semangatnya gitu kan, masih masih bisa kembali lagi nanti ke Bandung, masih bisa juga fight dari sana. Kita juga kalau misalnya ada juga nanti kerjaan yang bisa dilakukan Mira dari Bandung ini kan bisa juga nanti ke Bandung secepatnya gitu. Teman-teman yang nonton juga kalau ada lowongan boleh ya. Cek Boleh Permata banget. Bandung juga nggak apa-apa, nanti bakal disampaikan ke aku. Itu Mira yang kemarin butuh kerjaannya gitu. Ya. Tolong ya admin ya dipantau-pantau gitu ya. Paling itu Bisa. aja tadi Mir, terakhir. Ada lagi mungkin yang Mira ingin sampaikan buat teman-teman yang menonton. Buat teman-teman tetap semangat, apapun pergumulan hidup kalian sekarang, tetap bersyukur, jangan lupa bersyukur, dan ya tetap sehat-sehat, Ya, itu jaga penting. kesehatan, gitu. Itu Aja. penting. Untuk Mira dan juga keluarga tetap semangat di sana, tetap sehat. Kami semua yang ada di sini, meskipun kami cuman dikitan sekarang di sini, kami pun udah kayaknya ada setelah 2 bulan ini kami juga nggak saling ketemu gitu kan, karena memang situasinya juga di gereja sekarang kan saat ini nggak boleh ke gereja dulu, cuman boleh live streaming doang dan maksimal cuman 10 orang gitu. Jadi tetap semangat Mir di sana, sehat-sehat karena itu yang paling penting, biar nanti juga masih bisa ke Bandung atau kami yang ke sana misalnya kan. Iya, kami kalau bisa pulang sih pulang semua ya kan. Cuman kan kadang masih ada yang kerja dan lain sebagainya kan. Beda-beda lah. Pergumulan hidup saat ini udah naik step lah, naik naik level lah kita gitu. Kalau dulu kan sekedar ada kuliahku, nggak bisa ke gereja, rapat apa, sekarang ya nggak bisa gitu, kita nggak bisa ketemu karena pandemi atau kita nggak bisa ketemu karena kita lagi berjauhan. Tapi ya puji Tuhan ada teknologi yang sampai saat ini ya aku masih bisa melihat Mira baru potong rambut misalnya, udah kurusan gitu kan. Udah lama, udah lama. Udah lama aja kita nggak ketemu. Iya, kita yang udah lama nggak video callan ya. Oke, Iya. boleh lah nanti next time diatur lagi. Oke, jadi itu aja tadi Mir. Terima kasih banyak untuk waktunya di podcast ini. Terima kasih juga pengurus sudah mempercayakan podcast ini hari ini dipimpin oleh saya. Terima kasih juga Mira. Sehat-sehat di Kaban Jahe. Sampai ketemu lagi ya nanti di lain waktu. Ya, semoga ketemu secepatnya. Makasih Kakak dan semuanya yang ada di situ. Oke teman-teman Permata, itu tadi bincang-bincang hangat kita bersama Mira Monica Guru Singa yang hari ini sedang berada di Kaban Jahe. Buat teman-teman tetap semangat dimanapun teman-teman berada. Kita berdoa teman-teman tetap sehat bersama keluarga dimanapun berada. Apapun yang menjadi harapan kita di tahun ini, biarlah tidak menjadi harapan semata. Biar itu semua bisa memotivasi teman-teman. Apapun yang tadi Mira boleh katakan, bahwa bersyukur dengan keadaan kita saat ini, bersyukur dengan posisi kita saat ini, dan dimanapun Tuhan tempatkan, teman-teman tetap boleh menjadi terang dan garam. Itu dia wujud kita sebagai Permata. Oke teman-teman, diakhiri dulu podcast kita pada malam hari ini, sore hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, entah kapan pun kalian nonton nanti. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.